Baik, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ada yang nggak berangkat? Ikut Padi. Oh iya. Put, maaf Put. Dua Pak. Padi. Sebelum belajar kita baca surat Al-Baqarah. Ayo bareng-bareng dari tahu. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Videonya udah habis. Enggak legend ya, enggak Kita kemarin belajar ruso. Ruso itu adalah suatu dispensasi atau sebuah keringanan. Nah, jadi ruso itu pengertian atau menurut bahasa yaitu sebuah keringanan. Jadi perubahan hukum asal menjadi lebih diringankan. Nah, selanjutnya kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian rukshoh. Terus kita belajar tentang rukshoh dalam kemarin. Lupa. Ketika kita sedang sakit atau tidak bisa sempurna dalam melakukan sholat, yaitu dengan berdiri, kita boleh dengan duduk. Kita tidak bisa duduk, kita boleh dengan berbaring. Nah, selanjutnya ketika tidak bisa berbaring, kita boleh dengan isyarat isyarat. Nah, selanjutnya rukshoh dalam puasa. Ada yang masih ingat? Nah, rukshoh puasa itu salah satunya yaitu ketika kita berpergian jauh atau sedang musafir, seperti mudik atau ingin keluar kota. Nah, itu ketika saat bulan Ramadan kita boleh tidak untuk melakukan puasa Ramadan. Itu tergantung kepada diri kita. Kalau kita kuat untuk puasa ya silakan. Tapi kalau kita merasa diri kita itu tidak mampu atau nantinya akan sakit, nah boleh kita untuk mengambil rukshoh puasa. Yaitu tidak apa-apa tidak berpuasa. Pak, ada yang makan. Nah, Mau? Dipotong.
Dipakai. Udah dipakai garis. Ih, Cok, gaprok ya, Bang. Salah satu rukun dalam puasa yang kedua yaitu sakit. Nah, ketika kita sakit boleh kita tidak untuk berpuasa. Kecuali ada syaratnya. Ketika kita sedang sakit. Nah, tapi kalau kita puasa sakitnya itu tambah parah. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi kita harus menggantinya. Ataupun kalau kita tidak bisa menggantinya, itu kita bisa membayar dengan fidyah. Apa nih? Selanjutnya, seorang yang sedang haid ini juga tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Haram, haram. Apa itu? Nah, yang keempat yaitu orang hamil atau orang menyusui. Jadi ketika seseorang itu sedang hamil ataupun menyusui boleh untuk mengambil rukhsah puasa. Tidak berpuasa karena kan bayi itu dalam kandungan membutuhkan nutrisi yang sehat agar bayi itu tumbuh dengan kuat. Nah, ketika ibu hamil itu tidak berpuasa karena untuk memenuhi nutrisi didik bayinya. Begitu juga dengan orang menyusui. Karena orang menyusui itu kan butuh nutrisi untuk didik bayinya. Nah, itu tidak apa-apa, tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena sedang menyusui untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi nutrisi dari didik bayi tersebut agar didik bayi tersebut tumbuh dengan kuat dan sehat. Sekarang coba yang belakang. Pengertian rukhsah. Belakang dulu, aku. Yang pojok. Siapa namanya? Siapa? Coba siapa sebutkan pengertian rukhsah. Itu tuh kayak apa ya? Kayak rukun-rukun dalam Islam itu. Enggak kelihatan Pak dia Pak. Mins. Ya, kebaca ini. Coba. Itu yang punya botol kuning. Coba diganti penanya apa itu pengertian rukhsah. Dia tahu Pak keringanan. Yang keras. Udah tahu. Keringanan. Ya. Jadi rukhsah itu adalah keringanan. Coba sebutin salah satu rukhsah dalam sholat. Atas itu musafir. Habis musafir. Coba siapa namanya? Coba sebutin satu contoh rukhsah dalam zakat. Apa? Ya, boleh dengan orang baru. Coba sebutin satu lagi yang belakang. Ya, lanjutin rukhsah dalam puasa. Tadi kan? Siapa namanya itu tadi? Ya, Revan sudah menjawab bisa membayar dengan uang. Nah, yang selanjutnya rukhsah dalam puasa yaitu Kok puasa? zakat. Sorry. Ya, boleh dua tiga. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh. Ayo simpulin ini tadi. Rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, haji. Singkat aja. Ayo, Berat. Dalam puasa. Pertama rukhsah dulu, pengertian rukhsah. Pengertian rukhsah adalah dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap isi roda. Ya, selanjutnya rukhsah dalam sholat. Dalam sholat
boleh dilakukan dalam beberapa hal seperti jika kita sedang sakit kita boleh berusaha sambil duduk, jika tidak mampu boleh sambil tidur, dan tentunya tidak mampu lagi boleh pakai secara makan. Ya, selanjutnya rukun dalam puasa. Rukun dalam puasa. Coba dengerin juga Rukun semuanya. dalam puasa ada beberapa hal, salah satunya musafir. Rukun musafir ini boleh dilakukan jika benar-benar tidak kuat. Tetapi jika kita kuat, tidak boleh membatalkannya. Ya, lanjut rukun dalam zakat. Rukun dalam zakat, rukun dalam zakat kan bayar zakat kan harus memakai makanan pokok. Tapi jika kita tidak punya makanan pokok itu, kita boleh membayarkan dengan dalam zakat. Ya, lanjut rukun dalam haji. Rukun dalam haji, boleh dilakukan dan biaya dan kemampuan fisik yang sehat. Sepakat nggak? Tentang kesimpulan juga. Sepakat? Ya, bagus. Ya, jadi rukun itu adalah keinginan yang diberikan Allah kepada kita. Rukun dalam sholat, ketika kita sakit atau dalam perjalanan kita boleh mengambil rukun seperti menjamak ataupun menggosok. Dalam puasa kita boleh untuk tidak berpuasa ketika kita dalam perjalanan musafir ataupun dalam sakit. Selanjutnya dalam zakat kita boleh tidak membayarkan langsung kepada fakir miskin, tetapi kita boleh mewakilkan atau kita membayar kepada amil zakat, dan amil zakat nanti akan disalurkan kepada fakir miskin. Boleh juga membayar dengan uang ketika kita tidak mempunyai panenan atau makanan pokok. Selanjutnya haji, rukun kita sama Allah itu diwajibkan 1 kali haji, tetapi kalau tidak mampu tidak apa-apa karena ada amalan yang setara dengan haji, yaitu sholat sunnah atau duha setelah matahari terbit. Nah, haji itu juga kita bisa mengambil rukunnya yaitu ketika mampu keseluruhan dalam artian seperti mampu finansial, mampu fisik, dan juga ada kendaraannya. Dan jadi agama Islam itu mudah. Jadinya ada alasan bagi kita untuk melakukan ibadah karena Allah telah memberikan rukhsah ataupun keringanan